Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih. Saya Pendeta Kadarmanto Harjawasito malam ini bersama-sama dengan Anda dalam doa bersama 25 November 2021. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersekutu di sekitar sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, cerahilah hidup kami, agar kami boleh menjalani kehidupan yang harus kami jalani sebagai pemberian dan anugerah-Mu dengan penuh sukacita dan kejelasan akan arah dan tujuan perjalanan hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca sedikit dari Yesaya pasal 11, khususnya ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, setiap orang yang sedang menderita tentu mengharapkan pembebasan dari penderitaannya. Demikian pula umat Israel pada masa itu yang sedang dalam penderitaan merindukan dan menantikan datangnya seorang kepala negara yang adil dan mampu mewujudkan keadilan serta damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Di Afrika Selatan pada akhir abad ke-20, rakyat yang tertindas menanti-nantikan datangnya seorang pemimpin bangsa yang dapat mengakhiri penindasan politik apartheid. Sebuah sistem pemerintahan yang diskriminatif, yang membeda-bedakan perlakuan terhadap rakyat berdasarkan warna kulit. Rakyat Afrika Selatan merindukan terwujudnya masyarakat yang setara, demokratis, serta adil. Kita bangsa Indonesia sejak lama merindukan suasana kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang pluralis, yakni yang menghargai keragaman dan keunikan setiap bagian dari warga bangsa ini. Apakah itu keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Suatu kehidupan bersama yang tidak diskriminatif dan berlakunya kesetaraan di segala bidang kehidupan. Keadaan di Israel pada masa Yesaya menyebabkan umat atau rakyat menanti-nantikan datangnya seorang pemimpin, mereka menyebutnya Mesias, yang cakap menata kehidupan bersama yang berkeadilan dan mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan bangsa dan negara. Kitab Yesaya melukiskan kedatangan Mesias itu ibarat tunas yang akan tumbuh dari tunggul Isai. Kita mengetahui bahwa Isai adalah ayah dari Raja Daud. Ibarat sebuah tunas yang akan tumbuh dan pada saatnya akan menghasilkan buah. Pemimpin yang diibaratkan tunas yang tumbuh itu akan memimpin dengan roh hikmat serta pengertian untuk mewujudkan keadilan serta kebenaran. Pemimpin itulah yang sungguh-sungguh akan membawa perubahan-perubahan besar yang positif. Kerukunan akan dialami oleh semua makhluk, ayat 6 sampai ayat 9. Oleh karena itu, tunas itu pun akan dicari, akan menjadi rujukan yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh bangsa-bangsa, ayat 10. Pengharapan serta penantian umat atau rakyat atas pemimpin yang demikian mereka bawakan pula dalam doa-doa umat dan dalam mazmur-mazmur. Saya ambil contoh, Mazmur 72 menjadi salah satu mazmur yang demikian.
Saya baca Mazmur 72 ayat 1 dan ayat 4. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ayat 4. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras. Nah, di dalamnya kita membaca kerinduan umat atau rakyat akan datangnya pemimpin yang adil dan yang bertindak benar, peduli terhadap mereka yang lemah dan tertindas, serta mempunyai ketegasan terhadap para pemeras. Seorang pemimpin yang menjadi berkat, yang dicintai oleh rakyatnya, dan dihormati oleh rakyat serta bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat hal itu. Itulah pemimpin yang dinanti-nantikan dan datang dari Allah. Kita tahu, kita merindukan, dan kita mengalami adanya pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan dirinya atau keluarganya atau kelompoknya. Tetapi kita juga tahu bahwa hanya Allah sendirilah yang secara sempurna dapat melakukan serta mewujud nyatakan pengharapan yang demikian secara utuh. Dan kita pada saat ini menyongsong minggu-minggu Advent yang segera akan dimulai, ketika kita mengingat kembali akan pengharapan yang sejati akan datangnya Mesias yang membawa damai sejahtera dan keadilan. Sekian. Selamat mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Advent. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas sabda yang mengingatkan kami semua akan kedatangan Mesias yang akan membawa damai sejahtera, keadilan dan kebenaran bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan. Biarlah kami dalam menyongsong hari Natal melalui minggu-minggu Advent yang sebentar akan kami mulai, lebih memahami kembali akan makna dari kedatangan Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan kami pun dalam menantikan kedatangannya, terus berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera dan keadilan sebagai ungkapan kesungguhan kami di dalam penantian kami akan Sang Mesias yang sejati yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk pemerintah yang Kau berikan kepada kami, yang boleh dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan keadilan, pemerataan, damai sejahtera, mengangkat yang tertindas dan peduli terhadap mereka yang tersisihkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, kepala negara kami, dan para pembantunya, sehingga masa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memerintah dan mengatur kehidupan bersama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ini dapat berlangsung secara maksimal. Dan biarlah kiranya juga masa depan kami bersama sebagai bangsa boleh makin baik dan makin dihargai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami boleh mulai mewujud nyatakan cita-cita sebagaimana tertuang dalam dasar-dasar negara kami. Kami bersyukur untuk gereja-Mu yang walaupun dalam suasana pandemi dan keterbatasan tetap berusaha dan berupaya untuk menjadi gereja sebagaimana Engkau memanggilnya, yang mewartakan Injil-Mu, yang melayani, dan yang peduli terhadap mereka yang berkekurangan dan memerlukan perhatian. Tolonglah semua orang yang terlibat dalam kehidupan bergereja dan kami semua untuk tetap memandang kepadamu dan tetap setia akan tugas dan panggilan-Mu.
Dan biarlah ya Tuhan dalam keluarga-keluarga kami, penantian kami akan Mesias yang membawa damai sejahtera dan keadilan serta kebenaran, serta kesetaraan bagi semua boleh terwujud dalam relasi-relasi keluarga kami semua, antara orang tua dan anak-anaknya, antara ayah dan ibu, antara kami semua sebagai anggota-anggota keluarga. Dan biarlah penantian itu menjadi suatu latihan yang sungguh-sungguh dalam rangka kami menyongsong kehadiran Sang Raja Damai, Sang Raja yang menjadi pengharapan bagi semua orang yang merindukan damai sejahtera, keadilan, dan kesetaraan. Dalam nama Kristus Yesus, Sang Raja Damai itu, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami dan mengabulkan doa kami. Amin. Selamat malam kepada Anda semua, dan biarlah malam ini menjadi malam yang baik, yang memungkinkan setiap orang beristirahat dengan sebaik-baiknya, menyongsong hari baru pemberian Tuhan esok. Tuhan sertamu semua.